warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkira wa nafwa wal ittiba' wal ifadah wal istifadah wal hazza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ala khairi ibtiga'a wa illahi wa qurbihi wa mardati thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal musyraq safil hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita untuk bisa sampai ke majelis pada malam hari ini. Kita doakan bersama, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada pesanan juga yang dari, mudah-mudahan lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rindu pulang dengan Muhammad yang kalau aku tergaring-garing kena kan uyuh pula ulun. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan yang kita harapkan adalah bisa berjumpanya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpulnya kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena posisi kita banyak yang garing. Ya, posisi kita banyak yang garing. Ini ada amalan. Biar dia. Amalan itu karena ada ibadah tadi, pada amalannya. Ya kalau di. Nah, itu mana? Tutup kita lawan dia. Kalau tahu dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Jarah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Kubah Hijau, Surabaya. Itu Jarah Sidin. Amun hendak sehat, ya. Terlebih lagi kemarin sih di hari Asyura. Sejujurnya amalan tersebut kada juga di hari Asyura, ya. Jadi amun kita ada garing-garing, entah itu garing yang secara zahir ataupun itu garing secara batin, maka bacakan di banyu tadi, biar itihi, dilihat di banyunya itu tadi. Bacai Fatihah 7 kali, lain Fatihah 4 lah. Fatihah 4 jadi kalau Fatihah yang 4 jarang orang kita tadi, orang Kumai tadi Al-Fatihah, Qul Al-Falaq, An-Nas. Ini enggak, Fatihahnya 7 kali sambil dilihat di ayatnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niatan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi dengan niatan hendak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diitihi baginya tadi. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai 7 kali. Nah, setelah itu diminumkan, kemudian ada yang mau dimandikan silahkan. Insyaallah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan maulah gawian ke guru. Bacakan 7 kali. Baca seorang, pian yang garing soalnya. Ya, pian garing baca seorang, cium seorang. Nah, itu kan biasanya. Lo tahu apa ini? Biasanya bacaan ya. Nah, itu tadi. Ya, itu paten kali itu dah. Paham nggak? Kata orang Medan itu paten kali dah tuh. Jadi sekali pian baca insya Allah lah. Ya. Itu ya kita niatan mudah-mudahan sehat tadi. Ya. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masih dalam pembacaan kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang masih menjelaskan kepada kita tentang kisah beliau, tentang surat menyuratnya beliau dengan sahabat beliau untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di minggu-minggu semalam kita perjelas ada namanya kita disuruh mencari ilmu yang bermanfaat ataupun majelis ilmu yang bermanfaat. Apa itu? Yang pertama menambah pian tambah takut kepada Allah. Yang nomor dua tambah pian mencari ridha Allah, perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga tambah pian melihat daripada aib-aib diri pian seorang. Namun ada majelis yang seperti itu pian datangi. Sifat majelis taklim yang seperti itu tambah hari pian datangi tambah takut sama Allah. Ya, tambah hari tambah pian tambah kenal dengan Allah. Tambah hari tambah kepingin bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, datangi, jangan diperaih. Ya. Makanya disitulah bagaimana tata cara kita mencari majelis yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan, ya pelan-pelan. Sama-sama belajar, sama-sama kita. Kalau disuruh belajar tadi, waktu belajar habisan. Ya kalau habisan Tuhan maupun kai. Ya Tuhan maupun sudah ya. Duduk ya. Duduk di majelis ilim jarupian tadi. Nah, ada yang hadir dari mana? Ada hadir tadi mana? Nah, apa jar Habib tadi mana? Nah, duduk aja biar. Nah, apalagi ini lengkap duduk dengan para tetuha, para habaib di sini, duduk dengan orang tetuha, orang alim sudah duduk di sini, kemudian duduk lagi makan pula. Nah, biar lengkap makan dengan orang alim. Nah, insya Allah menjadi syafaat kasan kita seberapa. Amin ya rabbal alamin. Bukan yang di sini yang di muka ini paling alim kada. Ya, yang alim ini yang sidin Imam Haddad, cuma ulun menyampaikan saja apa pesan-pesan sidin, paling ada pian dan ulun sama-sama kita merasakan, sama-sama kita jalani. Itu aja. Itu harapan kita, pelan-pelan kita jalani. Amun kayak itu terkadang turun majelis jua belang kambing bebas. Ya. Belang kambing kadang minggu ini turun, minggu kadang minggu ini turun. Nah, jar sidin paling kada ikam ada waktu berzikir ya, walaupun kada turun. Nah tadi ada pesan ujar Habib paling kada di rumah tadi berzikir aku, entah itu hujan kah, entah itu lagi kelapa kah, uyuh kah, apakah macam-macam, ataupun lagi berfotoan kah, kan paling kada ada lah jar sidin waktu pian ingat dengan Allah. Kalau kada di majelis taklim olah pian ingat dengan Allah, paling kada di rumah bisa kada ingat dengan Allah bisa. Bisa. Maka jar sidin apa? Wa yang bagi ayyakuna laka wirdun min dzikrillahi ta'ala tuhaddihi biwaqtin aw tahsuru bi adadin wa hina idin fala ba'sa bisubha li dhabtil adad. Jar sidin kalau ikam sudah turun majelis jarang-jarang, berkumpul dengan orang-orang yang suka majelis jarang-jarang juga lebih baik. Ada kada yang ulun berhidup di rumah, begawi di rumah, tapi zikir jalan ada. Zikir jalan. Maka jar sidin apa? Kalau bisa bubuhan pian ini ada namanya zikir. Zikir tadi kalau kada biasa bukan wirid namanya. Tahu kada pian? Mengamalkan sekali zikir apa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi pian kada dibiasakan. Karena dibiasakan, itu namanya zikir aja, bukan wirid, wirid. Tapi kalau wirid itu ada waktu, ada wadah, ada hitungan. Nah itu namanya wirid. Paham sudah beda-bedanya? Amun zikir itu sekali-sekali aja. Paham kan ya? Dapat amalan dari Habib Fulan, dapat amalan dari Kiai Fulan, dapat amalan dari guru Fulan, diamalkan sekali itu zikir. Paham? Selesai. Tapi dinamakan wirid, hari ini dapat dari guru si fulan, kemudian pian amalkan tiap hari, kemudian ada waktunya, ada hitungannya, dan tiap hari ulun gawe. Nah itu namanya wirid. Itu wirid. Makanya sampai Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf beliau mengatakan man la lahu wirid fahuwa wirid. Orang yang kada bisi yang namanya wirid, maka inya warik. Warik. Karena apa?
pindah-pindahnya dari pohon satu ke pohon yang lain, cobai pisang satu pisang yang lain. Kata ini istiqomah menunggu pisang sebuting itu enggak. Ini cari pisang satu pisang. Habis di pisang cari kacang, habis di atas kacang cari wadai. Jadi kata istiqomah, coba hati-hati kayak model namanya sapi. Adalah sapi tadi pian bari makan yang namanya nasi. Nah, ada kampung barunya. Bisa mencret dia dikasih nasi. Coba kita. Oh, makanya untung manusia dikasih rumput makan, dikasih beras makan, dikasih daging makan. Tinggal tidak ada lagi yang ada. Kenapa hari ini kita diserang? Ya, mulai besok ditukarkan baru hijau surat. Allahumma shalli ala Muhammad. Bayar tadi. Allahumma shalli alaihi. Nah, jadi itu tadi ya. Makanya zikir tadi dijadikan wirid, bukan saja hanya koleksi. Terkadang kan kita kan koleksi, apalagi cuma zikir dijadikan pajangan. Betul. Dapat zikir bagus lebih, iya bagus. Bari paku, laminating, tempel. Dibaca kan? Tahu kan baca ini? Karena tahu gue. Jadi zikirnya dikasih pajangan. Ya, dapat zikir, alhamdulillah saya dapat zikir pulang buat pelancar rezeki. Diamali? Enggak. Terus saya pajang di rumah. Itu sebabnya kada lancar rezeki dia. Mahamuk sidin. Apa tadi? Ya itu tadi ketika zikir tadi dipadahkan ya, iklan dulu kita. Lewat iklan ya. Ketika dipatahkan dapat amalan ini, amalan itu, amalan ini, amalan itu. Pertanyaannya satu aja. Diamalkan nggak ada? Nah itu. Makanya ada seorang syekh di Zabit itu di Yaman yang ibu kotanya, tapi sama jauh lagi dari Son'a ke sana itu masih 7 jam 6 jam. Dan kotanya tersebut termasuk situs yang masuk dalam UNESCO, masuk dalam kategori UNESCO. Peradabannya memang peradaban bahari bujur. Jadi sidin memadahkan apa? Ketika kami hendak meminta sanad di dalam fikih, apa jar sidin? Aku kadang hendak membari kan? Kenapa? Jar kami ini ada masalah kan? Ada jar. Aku hendak memberikan sanad kecuali ikam tadi belajar dengan aku, kemudian aku ikam uji. Setelah diuji lulus baru aku beri sanad. Kalau kadang-kadang ya. Kenapa jar guru? Apa? Takut ikam kena mendapatkan sanad tapi ikam kada mengamalkan, berarti ikam mengeramputi daripada amal tersebut. Ya, kalau pian kada mampu, kada usah datang guru minta amalan supaya ini. Enggak usah. Kalau memang mau diamalkan bujur, kalau cuma koleksi sudah usah. Kalau cuma koleksi sudah usah. Ya. Cuman makanya zikir tadi kalau bisa lebih istiqomah, lebih pian kerjakan, maka hal tersebut menjadikan bekas tersendiri di dalam hati kita. Makanya beliau kalau bisa zikir tadi punya waktu tertentu ataupun punya hitungan tertentu, ya. Maka waktunya sudah ada antara maghrib dan isya kah? Biasa aku sholawat 100 kali, 100 kali. Ya. Ataupun ulun biasa sholawat 50 kali, ulun biasa sholawat 3 kali. Nah, tapi ada waktunya, waktu habis maghrib, waktunya ukurannya sekian, hitungannya sekian. Nah, itu. Maka wahina idin fala ba'sa bisubha lidhabtil adad. Maka jarsidin, maka tidak apa-apa pian apa namanya Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, buat menghitungnya tadi apa? Buat menetapkan perhitungan pian tadi dengan tasbih. Bid'ahnya. Ya, saking bid'ahnya takut dia tadi pakai tasbih, pakai kata-kata itu. Kata-kata itu tadi. Habis itu, itu tidak ada lagi di zaman Nabi mana.
ketek-ketekan tadi lebih bid'ah lagi. Ya, kalau dikatakan lebih bid'ah lagi. Apalagi ada nomornya sekian-sekian. Ubah hari itu tidak nomornya. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, beliau ini saking rajinnya baca kitab, beliau ini nyemilnya pakai kurma. Kita nih kalau dihitung pakai goreng yang terlalu kanyang. Ya, kalau Sidin nyemilnya pakai kurma. Baca kitab kita nih lah, sebelahnya Sidin nih kurma. Kan satu, kan satu. Kayak gitu lah, sebatang, dua batang. Bubur sini puntungnya, bolong apa aja tadi ibaratnya di sininya. Sidin apa? Makan. Setelah makan, ya, dihitung tadi nih, ada kayak model kita tadi nah, biji kurma kita tawak, mudah-mudahan jadi kurma sini, jadi sawit. Karomah biar tadi. Ya, tadi ya. Makannya kurma, tubuhnya sawit. Kayak apa itu bentuknya? Ya, entah model perkawinan. Apa besar-besar di sini. Ya. Walhasil, setelah Sidin makan tuh bijinya dikumpulkan. Ada ditawak-tawak. Dikumpulkan oleh Sidin, dikumpulkan setelah makan, setelah tadi Sidin sambil baca gitu dihadap tadi, dihitung apa? Ya, biji kurma tadi nah, ya, biji kurma dihitung berapa nih? Oh misalkan 10 yang aku makan tadi, berarti 10 rakaat. Misalkan 100 rakaat. Itu kalau kita dihitung yang makan gorengan itu, ya, 1 gorengan serakaat, 2 gorengan 2 rakaat. Oh salah. Ya. Jadi itu mereka menghitung daripada ibadahnya model gitu. Walaupun dengan makanan mereka tetap menghitungnya dengan ibadah. Jadi cobaan kita nih tadi nyempilnya pakai nasi goreng. Itu ngebutirnya tadi. Nasi goreng mau dihitung putri, nah habis goreng yang gitu. Belum habis nasi gorengnya goreng duluan memang. Selesai dulu. Allah. Nah itu loh kehidupan mereka. Jadi punya. Terus riwayatnya kayak apa, Beb? Nah, riwayatnya tadi ada sebagian ummul mukminin itu kalau dia tadi habis makan kurma dikumpulkan kemudian ditali. Bahar itu kan ditali, ada sebagian sahabat ditali. Ini ummul mukminin istri daripada istri baginda Rasulullah SAW disuruh membacakan satu zikir ini. Nah, ketika membacakan satu zikir ini tadi dihitunglah pakai biji kurma. Tapi kalau ummul mukminin ini pakai batu Sidin. Jadi batu tadi di istri baginda Rasul tadi batu. Ngitung tadi dikirnya pakai batu. Jangan Nabi Muhammad SAW, wahai istriku, maukah engkau aku kasih amalan tanpa engkau masih menghitung daripada hitunganmu ini? Maka apa dijawab? Boleh ya Rasulullah. Maka setiap habis engkau berzikir, maka ucapkanlah ya, ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Maka apa? Hitungannya sebanyak yang engkau baca tadi. Misalkan 100 tadi kan ya, 100 sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditutup dengan adada khalqih, sebanyak makhluk Allah. Wa ridha nafsi, ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adada khalqih wa ridha nafsi, wa zinata arsy, dari timbangan arsy Allah Subhanahu wa taala, wa midada kalimati, daripada tinta, daripada kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa dihitung? Nah, ditutup dengan itu, mudah-mudahan dicatat oleh malaikat sebanyak yang sudah kita sebutkan, ditutup dengan baru Allahumma shalli ala Muhammad adada khalqi wa ridha nafsi. Jarpian juga, kada juga. Kalau pian sudah lapar, tinggi lapar baik. Maka ulun tutup langsung adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itulah perlunya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika ya, jar beliau tadi wa'lam, ketahuilah. Nah, kalau Sayyidah Fatimah itu pakai kurma. Sayyidah Fatimah tasbihnya pakai kurma. Kumpulkan kurma Sidin ini, kumpulkan kemudian. Nah, ini Sidin biasanya bacanya habis asar Jumat.
Jadi ketika sidin berzikir tuh dihitungnya pakai biji kurma. Nah, kamu hendak nyoba ibu teh, biar nukar kurma, karena dengan ulut, nah promosi bulan, promosi bulan. Tapi jangan nyoba pakai bawang, pin, enggak pedas ini karena nanti jangan padas mata gitu. Wow, tetanisan sih, kenapa ya? Pas dilihat bawang. Ya, gitu. Apa pula? Apa? Cita-cita itu. Ya Allah. Jadi ketika zikir seperti itu boleh. Supaya apa? Supaya kita tadi tahu batas kita, kekuatan kita. Nah, adanya tadi model apa kita nih? Berzikir tadi kan menggunakan tasbih biar tahu hari ini semangatkah kada. Janganlah ya. Kalau kada kayak itu kan kada semangat ya. Laju pulang kan. Ya kan dicobain disuruh. Nah, supaya tahu ya, derajat pian. Makanya kalau misalkan pian datang dapat zikir nih yang pian hendak ulun biasakan ulun pakai 5 waktu. Modelnya kayak subhanallah. Ya. Subhanallah disunahkan kita 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Nang baca ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika pian baca ini ya yang kada tahu hitungannya kan ketika waktu kuring subuh malah ya. 30 tahun lalu hilang kan kuring. Ya. Supaya tahu Pak. Nah itu ya. Apalagi yang menghiriti ini kalau sampai si imam guring ini pentolnya hilang nih ya. Lebih kurang. Nah itu tadi Allah Subhanahu wa taala. Nah biar tahu kita dan nah ini nih. Dan zikir itu ada hitungannya kayak model kunci. Hendak masuk rumah tadi nah, kuncinya dol uyuh biar. Bujur. Ya. Modelnya kunci, hitungannya tadi misalkan 33 itu geriginya, geriginya tuh. Geriginya itu buat kita masukkan dalam kata sandinya kita. Kayak model kita nambah HP buka pakai kata sandi supaya bini kada bisa apa? Kayak pening pula pas kata sandinya hari pernikahannya. Nah, selesai. Saudara Muhammad. Dan supaya bisa membuka di situ, membuka zikir apa? Buka ketika pian ada hitungannya, ada ukurannya, supaya apa? Hari besok lebih lagi daripada hari selanjutnya. Tapi ketika pian ada semangat, boleh dilebihkan. Ya, ada semangat Nabi. Alhamdulillah hari ini biasanya ulun tadi salawat 33 kali, ulun boleh lebihkan kan Nabi? Boleh. Jarkan 34. Karena salah semangat tadi, tapi jangan kurang daripada 33. Jadi sampai baginda Rasulullah SAW ini suatu hari didatangi oleh Sayyidah Fatimah. Ya, dikarenakan apa? Datanglah Imam Ali tadi yang mengadu namanya bini tadi bah. Bini bertapas, bini memasak, bini. Makanya kan jangan sekali-kali sarek lawan bini itu. Karena apa? Karena tahu kita ya masih untung bini tadi begawi jua, sudah memasakkan ia jua, menapaskan ia jua, ya belum lagi menafkahi pian ia jua. Panjang kisahnya ya sudah kamu ini pecah piring, kadang melihat gak matanya kamu kayak itu tuh selusinnya ini. Ada merasa ya, kamu sebuting, saya coba selusin gitu. Aku keluarkan itu dari rumah. Banyak kisah gitu. Akhirnya apa? Nah, ngadulah kepada Imam Ali, namanya bini sini. Ali, coba ya aku dipakai pembantu. Ada lah, pasti ada kan bini model itu. Ya namanya pasti ada.
Ya kalau buyung, apalagi anak 3, mana kita dipakai karyawan, ya. Tapi alhamdulillah anaknya sudah gandul tuh nyaman kayak model Bang Amin, nah banyak, nah itu ini nyaman, agak nyaman lah. Kalau kayak model buyung ini kan kebanyakan anaknya bingung pula, yang seikut megang anak, seikut buka ke sana, seikut hilang di sini. Ya sabar, tapi akhirnya kepada si bini tadi, saya Fatimah kepada wahai lakiku, coba ada pembantu di rumah kita ya. Ngulus juga tangan dulu nih. Bahari kita skincare bang, kalau ada skincare mungkin lah itu. Bahari itu namanya makan gandum biar. Jadi roha itu batu ganan dibelah dua, di bawahnya dihandaki pusar-pusarannya itu. Hanya batu yang di atas itu ada bolongannya, baru yang di ujungnya itu baru ada wadah mahandak apa? Mahandak gandumnya itu apa? Gandum lah. Nggak, belum jadi gambah apa itu jadi apa tepung loh, belum jadi tepung, ditaruh di sini, nah ibu taruh di sini. Ulun lihat tuh punya Syekh Bakar bin Salim, ulun lihat punya Sayyidah Fatimah ada di Topkapi juga ada. Pian ini nih, kapal bukan kapal Fenderwick lagi, kapal sudah. Mungkin baru menyangkul berapa sudah, berkapal-kapal sudah. Apalagi sepanjang itu biar tanah biar ya Allah, Rasulullah Muhammad. Ulun minjam apa cangkul, ini datang. Mau cangkul yang ada tuh, pakai kisahnya. Orang coba mintakan, carikan aku nih. Cari Imam Ali, lo pada. Oh deh. Ikam tak boleh laki kami alal mawujud, bahasa Arab itu bang, seadanya ada, kedidaan lagi apa anak pakai apa namanya, pakai pembantu duit pulang, membayar pembantunya pulang, ya laki kami ya ini yang ada seadanya. Tapi ada satu ya dari Imam Malik, coba ikam datangi abah kam, abah pula mintu hak pula didatangi, ya. Mintu coba ikam datangi abah kan. Kalau ada budak sidin karena terpakai, kita pinjam budak sidin di rumah supaya membantu daripada kebutuhan ikam. Adanya apa nih? Apalagi aku laki kamu pada dengan Nabi Muhammad kira wani aku yang wani ini anak semata wayangnya yang dicintai piannya aja. Karena mau bini tadi datang, dah datang ke Nabi. Ya Rasulullah, makanya walaupun anak tetap manggil ya Rasul, ya Rasulullah. Kami ini dengan hajat ini, ingin memintakan satu hal kepada dia. Yang mana apabila hal tadi bisa meringankan kami yang ada dalam rumah ini, ya pembantu kah? Ataupun budak biar yang ada terpakai dah, ya asan bantu kami di rumah nih bang, jangan sini. Fatimah dari sini. Hendak ada ikam, aku ajari. Tapi lebih daripada pembantu, daripada ikam menggawe ini, lebih daripada pembantu. Dan apabila ikam amalkan ini, amalnya lebih tinggi dan lebih daripada yang aku berikan ini. Lebih dari yang akan aku berikan kepada ente. Dan yang pasti kesehatan, walafiat dan yang lain-lain. Mungkin tadi kan bulik tangan hampa kan mungkin juga. Karena dapat dan enggak. Tapi apa? Didengarkan apa jar abah tadi bang? Apa jar apa? Jar bagi Rasulullah SAW Fatimah, aku memberi ikam ini aja. Ya, kalau ikam amalkan sebelum guring, sebelum goreng, maka insya Allah ini melebihi daripada pembantu dan bisa menyehatkan awak ikam. Nah, ini bisa dipakai nih, yang lagi garing-garing. Nah, amalkan ini Ji. Jangan hari pas sakit aja diamalkan. Dari Imam Ali, setelah aku dapat zikir ini daripada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Fatimah kepada aku akan tinggalkan sampai aku mati. Aku akan tinggalkan sampai aku mati.
Jadi akhirnya apa? Apa ya Rasulullah? Jadi Fatimah bacalah olehmu subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 34 kali. 34 kali. Kemudian ya, baca ditiupkan ke tangan. Kemudian diusapkan ke jangan dengan ludah-ludahnya. Itu ludahnya udah kasih semua itu. Habis merokok, habis minum kopi semerataan, makan goreng dan yang lain-lain. Itu asapnya aja. Diusapkan ke seluruh awak. Nah, insya Allah itu menyehatkan awak. Dicoba. Habib coba, berkali-kali yang dicoba. Alhamdulillah, ya ngorok. Nah itu lah, sehat maksudnya. Kalau kadang ngorok tuh berarti ulu kenapa-napa. Iya, itu permasalahannya. Nggak usah lama-lama. Itu berapa kali sehari? Hah? Maksudnya pagi. Bahar itu enggak ada berapa kali sehari, guring itu enggak ada. Bahar itu guringnya malam tuang. Maksudnya pagi kan? Hendak guring malam. Kalau guring sore, enggak ada amalannya guring sore tadi. Gila. Yang guring sore tadi. Ya, guring sore tadi. Guring sore tadi gila kalau di istiqomah kan, insya Allah istiqomah 40 hari. Guring sore tadi. Akhirnya Pak ngetok ke rumah gurunya jam 1 malam. Kenapa? Alhamdulillah guru ulun mengamalkan guring asar. Habis asar langsung guring. Mau kenapa harus guring 40 hari. Alhamdulillah kada gila. Gila kada? Jar gurunya, ikam nih gila, ngetok rumah guru, kamu jam 2 malam nih kasar apa? Nah itu lah gila. Wah, salah. Nah itu terkata ya. Jadi mahal itu guring, dijadikan wajah Allah laila libasa, jadikan malam itu libas, pakaian kita, asam guring tadi. Wajah Allah nahara ma'asya, dan kami jadikan kata Allah Subhanahu wa taala siang hari itu cara kita untuk mengais daripada rezeki tadi. Ya, ma'asya. Makanya di dalam Al-Qur'an ini ada begawi. Yalah, wa ja'alna nahara ma'asya, tempat pian mencari hidup lah. Pagi-pagi, siang itu lain-lain. Nah, itu maksudnya di situ. Tidak pula pian turun majelis taklim suruh ampih begawi, enggak ada. Tidak ada kisahnya. Ya, amun kita gawian jadi karyawan buyung bisa, karyawan Bang Amin bisa, dari karyawan beliau bisa nih, kernetnya bisa juga, bisa banyak mah. Amun kada daftar ke Junai, banyak Junai gawian mendodos, ada ngangkat LPG, ada lengkap cukup mah, alhamdulillah. Ya. Cuman kata beliau di sini wa'lam anna dzikra ruknut thariq. Jadi zikir itu rampu-rampunya jalan kepada Allah. Tidak orang namanya sampai kepada Allah tuh karena berzikir. Alhamdulillah si ini sampai sama Allah. Karena pernah berzikir atau sembayangin kada berzikir apalagi ya. Tapi sampai mah sama Allah. Kayaknya ke jalan kiri. Pas hendak masuk ke surga ditakuni malaikat Ridwan. Hah? Kau, apa yang tono ada di sini nih kan? Tulis ikam gerida, ikam di sana. Masih sayang itu urusannya ini. Mau pesan dulu apa rambu-rambunya jalan itu salah satunya zikir. Ya, ngedim kita jalan tadi ini jalan belok kah kah didim dulu di lampu. Wah, dilihat dulu rambu-rambunya ada kada. Dengan zikir tuh dengan zikir. Wa miftahut tahqiq, ya, mau dapat hakikat dengan zikir, dapat hakikat ya. Makanya dengan ada yang kalimat itu intinya inti of the core. Apa? Miftahul haqiqah. Apa? Miftahut tahqiq, kunci buat biar mendapatkan hakikat dengan zikir ini tadi. Wasilahul muridin, ya, senjata bagi orang-orang yang mau sampai sama Allah. Biar mau sampai sama Allah. Kita masih gila suaranya. Allah, mudah-mudahan ulun
nukar ranking jual. Kena telinganya ulun hendak di situ ulun kekek. Niat baik gitu. Kalau misalnya lama-lama. Soalnya kan kesampaian juga nukar ranking gitu, panjangnya. Wasilahul muridin, orang mau berperang, nah ini salah satunya. Perang hawa nafsunya, perang dengan dirinya, perang dengan waktunya dan yang lain. Ini kan model ini Wahid ini modelnya kadang model bom mah. Itu bom bunuh diri, bom pungul namanya. Bom bunuh diri, bom pungul. Padahal tiap hari ini tuh perang dengan hawa nafsunya, perang dengan awaknya, perang dengan waktunya. Makanya Imam Syafi'i beliau mengatakan, al waktu kasef illam taqtahu qata'ak. Waktu itu bagaikan adalah pedang. Kalau pian kada pian putus, piinja yang memutus kamu. Itu waktu. Makanya kita nih berperang. Sudah cukup kita berperang dengan bini di rumah, jangan lupa berperang dengan yang lain. Ya, makanya dengan inilah tadi apa? Kalau pian mau sampai, ya banyak kebejadian. Ya, makanya ketika zikir tadi kada dua. Ya, harus bunuh lagi, dicapai bini lagi, dipatang lagi, dicapai bini lagi. Berzikir sama-sama di kamar. Selesai. Ranai. Anak berzikir dicapai bini. Anak berzikir bunuh dicapai bini pulang. Berzikir sama-sama. Ranai sudah. Hari ini kita tingkatan wa mansyurul wilayah, apa benderanya para wali. Tidak ada namanya wali tadi diangkat wali karena pernah berzikir. Nah ini tadi kecuali wali murid. Dia wali murid juga angkat bendera kalau sudah anaknya nakal. Anak ulun di nakal angkat bendera putih dia ting. Karena bisa lagi dah ngurus anak, akhirnya anak tadi dibuang di pondok. Jadi akhirnya pondok itu tempat pembuangan. Ya, kenakal-nakalnya anak dia, waduh, belum ada tahanan mengurus anak nih. Aku pondokan namanya. Akhirnya dibuang di pondok. Dipukul anak tadi. Penjarakan gitu ustaznya. Ikam mungkin kada sanggup ngurus anak ikam, apalagi kami. Ya. Masih untung diajar anaknya tadi. Ya kalau Bang Nabi juga ada. Di sini nih pening kepalanya. Ulun paham apa yang Bang Mina itu? Paham. Karena yang diurusin ini kekanakan halus. Ulun suruh ngajar, pokoknya ada undangan, undangan. Ya apa? Anak yatim, kada ambil ulun. Yang lain aja. Pening urusnya. Adik-adik. Ya. Buka sana, buka sini. Kalau menghirit daripada ulun bahari itu mondok, tepaculan kepalanya juga. Bahari itu salah gin fathah, dhamma, wa sukun kada sampai itu. Tepat. Makanya ulun ada cocok kalau suruh ngajar anak-anak kecil tuh. Memang ulun sampaikan aja. Apalagi udah dulu, karena bujur-bujur sudah dibujurkan 100 kali. Itu, makanya. Ya, ketika perjalanan tadi seperti itu. Apa namanya? Benderanya wilayah, benderanya para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan rajinnya mereka zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka masuk dalam pintu yang zikir. Ya, dalam bab zikir sendiri. Ya. Qala ba'dul arifin, ya, waqad qala Allah Ta'ala fadhkuruni azkurkum. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ingatlah hubungan pian kepadaku, maka aku ingat kepada pian. Maka Imam Junaid beliau mengatakan, tahu aku kapan Allah ingat aku dan tahu kapan Allah merupakan aku. Apa jelas ini? Ketika aku tadi ingat zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingat.
Jadi Imam Junaid tadi tahu kapan Allah ingat aku dan kapan Allah Subhanahu wa taala melupakan aku. Kalau kita ingat Allah, maka kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun takut dikepian kapan biar ingat dengan Allah Subhanahu wa taala? Pas garing gitu. Garing harapan di itu. Allah, terus 3 lapis dia. Kurang lagi jangan. Hendak apa? Siapa yang enggak? Kayak sedingin aja kan? Ini pas ditanduri jadi apakah ada ikam jadi itu bini lagi ya? Oh, makanya salafun salih itu mengajarkan kepada kita cara beliau berjam waktu kita nih ada panjang, ya. Berarti Robi kadang rumah ayah tadi ini. Oh nggak ada. Berarti makanya kan tidak yang di telinga itu jadi karena ke rumah pian ya. Siap udah. Pian siap Pak pian tadi mana dibawa. Nah, coba pian makan yang selain tahu di tempe apa kan? Sudah tahu jangan sini tadi. Makan yang tempe kah, molen kah, apa aja jangan tahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahagia sini hidup kayak model pen tadi kita tuh amal kita naik kepada Allah tuh kayak model odong-odong. Kebujur makanya pen tuh naik odong-odong di dunia sebelum di akhirat dulu. Ayo bujur pen, bujuran. Amal kita tuh diarah kayak model odong-odong. Bujur kayak model ini lah. Tosa juga lebih kelawasan sampainya. Ada. Kita tuh amal sampai kepada Allah Subhanahu wa taala diarah. Malaikat ngarah diarah di amal sampai kepada Allah. Pas sampai ke pintu ikhlas. Pas pada ikhlas. Ya Allah Subhanahu wa taala tamparkan lagi amalnya ke mukanya. Nah itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya setiap amal kita mudah-mudahan kita iringi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Haddad mengatakan apa benderanya para walinya Allah Subhanahu wa taala yaitu pasti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Berarti kalau ulun rancak berzikir bisa jadi wali. Bukan niatnya ke itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun niat berzikir supaya jadi wali. Al-Fatihah. Ini jangan malaikat diketawain ya. Maksudnya apa? Maksudnya kebiasaan mereka berzikir. Kebiasaan para wali itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Ingatlah, zikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri berzikir. Kemudian berduduk berzikir. Wa 'ala junubikum, walaupun guring pun berzikir. Makanya paling bagus ya waktu adalah ini. Karena apa? Ketiga tempat ini adalah tempat di mana kita lupa. Ketika berdiri sibuk ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini. Ketika duduk sibuk dengan HP. Ketika guring lupa sudah. Apalagi sudah ada kawan ya kalau sudah. Kan zikir juga zikir juga sambil diolah itu kan berzikir juga. Mahadun wadai tadi itu ulah wadai itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan pula aku niat mahadun ini supaya jadi wali anakku panjang dulu kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dalam tiga tempat ini dalam berdiri terkadang kita lupa karena sibuk dengan pekerjaan kita. Dengan duduk terkadang kita sibuk dengan keadaan kita. Kemudian dengan tidur juga sibuk dengan hal-hal kita. Ya. Makanya kebiasaan daripada Al-Habib Salim Asy-Syadzili, beliau itu sebelum guring sembahyang gaib. Bukan biar sembahyang gaib supaya bisa lihat gaib, enggak ada. Tahu kan? Paham kan nih sembahyang gaib? Sembahyang gaib itu sembahyang yang dimana jenazahnya gelidah. Di muka bumi ini pasti ada yang mati kan dalam alam kita? Ada nggak? Ada yang lahir juga kan? Banyak tuh. Nah itu apa?
Sidin, aku supaya ada mungkin ada jenazah yang belum tersembahyangkan, aku sembahyangkan. Ya. Makanya mereka tuh apa ya? Ham mereka, pikiran mereka itu ya untuk umat Nabi Muhammad SAW tadi. Kalau ya paling kadang bersedekah sir, nah itu namanya sedekah sir kita. Jarang-jarang kalau kita nih sedekah dengan jangan kita sedekah dengan ibadah kita nggak bisa. Kayak sembahyang gaib, kita sembahyangkan, mudah-mudahan Allah ampuni mereka yang sudah diambil jenazahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala zikir yang banyak. Jadi alamat orang, alamat anak itu. Anak soleh itu papat. Nggak hafal juga itu qasidah. Apa? Hafalnya ya nafsuti. Aduh, memang betul loh. Kata apa namanya Habib Syekh itu stres, betul stres itu. Itu pula yang jadi viral. Apa? Nah, alamatnya apa orang-orang yang beriman itu adalah saking banyaknya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba memakai baju nih, pian bisa menjadikan pian dihapus dosa. Ya, dan Nabi Muhammad SAW barang siapa yang memakai baju, situ sebutkan baju baru kah ataupun baju yang biasa dia pakai kah, kemudian dia mengucapkan doa ini apa? Alhamdulillahilladzi kasani hadza, ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillah yang sudah memberikan pakaianku ini yang tanpa aku dapatkan susah payah. Ya, min ghairi haulin minni wala quwwatin, bukan juga dapat jadi karena aku bisi duit ataupun karena kekuatanku ada, ini karena Allah Subhanahu wa taala yang memakaikan baju ini. Maka jalan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosanya yang sudah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum pian kada baju tadi berdosa, mungkin lah, ataupun pakai baju lain berdosa, kemudian pian pakai baju hanyar kemudian memakaikan dalam diri pian, akhirnya dosa yang sebelumnya sudah diampunkan. Makanya diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW setiap harinya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sifatnya dunia yang kita pakai ini dunia kan, baju nih dunia kan nih masih ada yang bermerek, ada bermerek dan yang lain masih. Ya, akan tetapi niat karena Allah Subhanahu wa taala yang itu yang membedakan kita dengan pakaian orang lain. Kemudian sebelum tutup panjang kawasin 9 juga baru waktu haji. Jadi kita lawas-lawas dulu. Wow, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah taala ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Jangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini tergantung kepada prasangka hambaku. Amun ini berprasangka baik kepadaku, aku berikan kebaikan. Inya berprasangka buruk kepadaku, aku beri keburukan juga, sama. Makanya pegawai tadi, prasangka pasti Allah. Bisa kapan amalku ini kada diterima. Makanya biar berpadah dengan diri tadi, termasuk biar berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yakinkan prasangka biar kepada Allah itu baik. Ya. Untuk apa? Untuk jelasnya kita ini sebagai hamba daripada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan kalau seorang hamba tadi tahu bahwasannya setiap apa yang ditakdirkan untuk kita di dunia ini ada hikmahnya, maka dia pasti tidak akan pernah komentar ataupun menjadi netizen untuk apa yang ditakdirkan Allah. Karena apa? Itu yang baik sudah. Itu yang baik yang dijalani pian sekarang ya itu berarti itu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa kita komentar apa-apa. Karena apa? Di balik hal tersebut ada hikmah. Karena tahu kita hikmahnya apa, cuman kita disuruh menjalani. Cuman apa?
Kawal kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana ma'ahu hina yadhkurni, aku jar Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang zikir. Jadi orang yang rancak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Fa in takarani fi nafsi takartuhu fi nafsi. Amun ia tadi berzikir seorangan, maka aku ingat dia di dalam diri aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in takarani fi malain takartuhu fi malain khairum minhu. Amun ia tadi berzikir mengingat kepadaku di halayak banyak, maka apa? Maka aku akan ingat dia di halayak yang lebih baik dan lebih banyak daripada ia ingat, yaitu di halayak para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dari hadis ini kita perhatikan, zikir seorangan boleh, zikir rame-rame boleh, apalagi yang memadahkan zikir model kayak ini apa ini bid'ah sebenarnya. Baca hadis. Ada baca hadis. Allah ingin menyambat amun inya zikir bebarengan. Barengan lumayan banyak orang, kata si Ibu 2-3 banyak. Maka aku akan ingat dia di tempat di halayak yang lebih banyak dan lebih baik daripada itu. Maksudnya itu, kita perhatikan isi dohir hadisnya dulu, dilihat. Oh, zikir seorangan boleh. Jadi dalamnya dikit-dikit kemarin tidak ada bid'ah. Terus apa ini? Hadisnya apa? Kan gitu. Ya, kumpul-kumpul kayak gini tidak ada dalilnya. Ini dalilnya. Ini dah dalilnya. Kan zikir tadi terserah di situ. Asalkan di situ disebutkan nama Allah, disebutkan nama baginda Rasulullah SAW, termasuk di zikir. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di perkumpulan yang lebih baik daripada kita, disebutkan nama-nama kita, disebutkan nama-nama ayah kita, semua setiap apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat zikir kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang menjadikan zikir tersebut menjadi pengampunan dari setiap dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan